sebagai ibroh bagi kita yang masih hidup, agar senantiasa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. Yang pertama, kapan? Tidak tahu. Ya, tahun berapa, umur berapa, jam berapa, detik berapa, itu semua rahasia Allah yang sudah tercatat 50.000 tahun di Lauhul Mahfuz. Dan itu rahasia kita yang tahu. Bahwa kita pulang dari kuburan ini sampai ke rumah kita, nyawa kita masih ada dalam tubuh kita, tidak ada yang bisa menjamin. Tidak tahu kita. Kita harus saat terakhir ya bersama Ibu Ivo ya. Jadi saya nggak mau ketinggalan momen gitu loh. Jadi dari mulai sakit ya, terus sampai kemarin juga, hari ini pokoknya semua jadwal itu kita batalin ya gitu. Nah jadi memang hari ini khusus untuk hari terakhirnya Mami Ivo. Di mata kakak seperti apa sih sosok Mami? Ibu Ivo ini seorang wanita hebat banget, tegar, dan dia itu tegas tapi penuh kelembutan. Karena saya ini walaupun keponakan, saya pernah menyusu sama beliau gitu ya, saya dari kecil gitu ya, dan beliau itu tidak membedakan antara anak sama keponakan. Ini juga termasuk kata ini ponakan juga ya kan. Jadi kita tuh dari kecil-kecil gitu ya. Ya udah, kalau salah ya tetap ditabok, juga pernah kena gitu. Tapi kalau misalnya malam mau tidur selalu deket dia, tidur dikelonin gitu, pokoknya nggak ada bedanya gitu. Bahkan kalau lebaran zaman dulu waktu kita kecil-kecil sama semua, baju sepatu sama, itu luar biasa banget ya. Padahal dia ini kan single parents ya, maksudnya dia mendidik kita tuh, dididik tuh keras gitu loh. Misalnya dari kecil tuh kita dibiasakan misalnya memaintain diri sendiri, misalnya sabun itu cukup untuk sebulan, gula, kopi, teh itu cukup nggak cukup, kamu harus bisa memanage. Nah, itu yang ajaran sampai sekarang tuh kita ini ya, kita terapkan. Dari Kak Tatang, kalau aku sih cukup bangga sama uakku, tanteku ini ya, Tante Ivo Nila Krisna, karena gimana pun saking bangganya sempat juga membuat life achievement buat lagu-lagu dia dan keaktrisannya dia di tahun 2017 pada konsernya Ogi Saputra. Nah itu terakhir ya life achievement buat Mami Ivo, penghargaan buat dia, dan aku bangga banget bisa membuat itu. Memang cita-citaku sih gitu bisa terwujud. Nah sampai detik ini memang di keluarga juga Ivo ini salah satu kebanggaan, dan dia sama penyanyi dari dulu memang ada kebanggaan keluarga karena salah satu penyanyi yang pernah dipakai istana gitu. Penyanyi istana adalah Ivo Nila Krisna, dan dia salah satu penyanyi yang go internasional ya, tahun 60-an ya Bang Uci ya. Dia makanya saya pernah bikin vlog itu, Ivo Nila Krisna satu penyanyi pertama yang go internasional dikontrak oleh Philips Belanda ya kan. Dan sekarang ada Agnes Monica, ada Anggun C. Sasmi, dulu ternyata masih ada Ivo Nila Krisna. Nah ini yang memang para penyanyi baru harus tahu ya kan, siapa penyanyi sebelumnya yang pernah dikontrak oleh luar negeri, yaitu Ivo Nila Krisna 10 tahun ya kalau nggak salah, 10 tahun, dan pernah di Jepang juga, nah, Singapura juga. Itulah hebatnya, Go internasional ya. Go internasional, salah satu penyanyi pertama ya, penyanyi Indonesia yang dikontrak oleh luar negeri, itu adalah ada kenangan dan harapan, pesan mungkin yang teringat? Kalau kenangan buat saya banyak sekali karena saya dari kecil ya, karena apa ya, dan sampai saat-saat terakhir itu dia selalu mendoakan saya tuh, yang saya selalu suka berdoakan saya tuh, di ubun-ubun saya itu didoain, ditiupin, terus gimana ya, pokoknya kenangannya tuh luar biasa gitu, banyak banget gitu. Saya dulu tuh dekat sekali. Bang Oji sama Mas Ras ini kan dekat ya sama. Dekat sekali ya. Sebelum almarhum berpulang sendiri, adakah firasat gitu yang mungkin datang tiba-tiba? Mimpi atau apa? Kalau saya sih saat kemarin terakhir saya sholat tahajud gitu, itu wajahnya tuh yang kebayang terus gitu loh, kebayang terus, yang dia natap saya tuh yang, karena gini ya, satu yang saya tunaikan janji saya gitu, misalnya saya menikah, dia tuh yang sampai sekarang tuh tulisannya tuh gundahnya dia itu gitu, maksudnya kapan kau nikah, kapan, jangan sampai
aku mati sampai kau gitu tuh yang saya nggak belum bisa nepatin. Itu yang bikin saya sedihnya tuh di situ. Saya belum bisa belum bisa nepatin janji. Kalau lebaran ketiga kemarin mami masuk rumah sakit ya, itu aku masih sempat bercanda lagi, kapan bikinin konser, ayo bikinin konser aku gitu. Tribut tuh kan aku pikir aduh mami bisa sehat nanti, tenang aja gitu. Cuma bercanda di situ di rumah sakit kemarin. Dia pengen bikin konsernya dia gitu loh, lagu-lagunya dia dinyanyikan oleh semua artis. Ya nanti mami sehat dulu baru nanti dibikin. Kak Tata akan mewujudkan itu, mengenang almarhumah? Insya Allah ya, insya Allah pastilah. Di sini kan ada Oji Saputra, ada juga dari Inspire Production anaknya Ivo Nila Trisna kan adalah salah satu yang memang megang Rosa juga. Gitu. Pasti sebenarnya bisa diwujudkan lah. Mudah-mudahan mohon doanya. Lagu-lagu apa yang terkesan nih? Kisah Cinta, lagu Mami. Kisah Cinta, banyak sih Semua Allah Yang Punya. Sebenarnya lagu Semua Allah Yang Punya itu berkesan banget, salah satu lagu religi yang aku pingin banget sih sebenarnya. Itu lagunya bagus banget. Dulu pernah dibawakan oleh Reza Artamevia di konsernya dia. Bang Oji sedikit Bang Oji yang soal permintaan almarhumah dan Bang Oji sendiri tahu sekarang nggak bisa terwujud ya, bakal diteruskan juga masih. Ya mohon doanya aja karena kan rezeki, pertemuan, maut, jodoh itu kan semua tangan Allah ya. Jadi saya yakin pasti jodoh saya tuh nggak akan kemana. Jadi yang penting kita nggak berputus asa dan berdoa terus gitu, dan yakin bahwa semua orang tuh pasti berada pasang-pasangan. Inginnya kapan? Inginnya ya segera lah, ya karena melihat dari umur saya yang sudah bangkotan gitu, ya, gitu. Saya ini udah nggak bisa nangis karena dari kemarin tuh ya asal udah ada cerita mami pasti nangis gitu. Saya nggak, makanya tadi waktu mami dimakamkan gitu saya nggak mau lihat karena saya selalu di dekat ibu saya, ayah saya, pokoknya orang-orang terdekat saya gitu. Kalau saya nggak bisa ngelihat ketika dikubur gitu, ketika dimakamkan itu saya nggak bisa lihat. Jadi mending saya menjauh supaya saya nggak trauma gitu. Jadi saya nganggap mami itu masih ada aja gitu. Karena bagaimana ya, sosok mami itu nggak akan pernah tergantikan dan sangat kuat banget sosok Ivo Nila Trisna selain di keluarga kami juga kita lihat ya dari koleganya yang datang, dia memang salah satu orang yang memang juga suka berjiwa sosial, punya yayasan juga. Saya juga ingin pernah mewujudkan yayasannya dia, dipegang oleh salah satu anaknya Ivo juga. Nah semoga itu bisa diwujudkan. Ada yayasan memang untuk anak-anak yatim piatu ya Bang ya. Dan itu semoga bisa inilah amal jariah juga buat almarhum. Dan biasanya ini juga Mami Ivo ini kan pengikat seluruh keluarga gitu ya kan. Jadi kita sentral kalau misalnya lebaran atau semuanya ke situ. Nah ini kan nggak ada. Nah, mudah-mudahan tradisi-tradisi kita yang udah ada gitu, mudah-mudahan jangan sampai bisa diteruskan lagi lah gitu. Ya itu harapan saya. Bang, pertama kali mendapat kabar mami sudah pulang, almarhum sudah pulang, apa? Ya pastilah nggak bisa, itu rasanya tuh saya punya badan tuh lemes banget ya, lemes. Dan saya tuh udah ada firasat gitu ya. Jadi sedihnya tuh sebelum mami udah itu, jadi udah sedih duluan gitu. Tapi ya begitu mami meninggal gitu, berpulang, ada juga perasaan lega. Maksudnya mami ini kan sudah dikasih Allah tuh bonus ya, umur panjang dan luar biasa banget. Dan ketika dia hidup juga amal perbuatannya itu kan luar biasa banget gitu. Jadi almarhum mami ini sebenarnya hidup itu udah puas banget gitu. Puas dari asam garamnya, dari mulai dia usaha dia, dari mulai susah sampai dia kaya raya gitu kan, semua udah dialamin gitu ya kan. Jadi bagi saya tuh apa ya, kita udah memang harus legowo. Jadi kita tuh ikhlas gitu. Kalau sedih banget. Jadi ada satu, kita kan mesti ikhlasin kalau mami udah berpulang. Tapi ya karena saya tuh apa ya, cinta sekali gitu, sayang sekali sama mami. Jadi makanya saya tadi waktu saat penguburan itu saya nggak mau gitu. Jadi kalau kayak gini kan saya membayangkan mami itu yang cantik, yang masih seger. Kadang-kadang suka marahin saya, itu yang saya suka kangen gitu. Terakhir waktu di konsernya Bang Oji juga, penghargaan Life Achievement Kisah Cinta, Bang Oji nyanyi juga baru keluarnya dia nangis.
baru keluar nyanyi sepatah aja udah nangis dia memang Saya ini satu dekat anak. banget sama Mami. Karena kan dulu Mami Ivo tuh nggak punya anak lagi. Jadi begitu saya disusuin, nah, alhamdulillah beliau dapat satu anak lagi. Nah, tapi kasih sayang itu nggak pernah berubah. Saya minta apa aja tuh pasti di ini. Gitu. Cuman ya gitu, dia tegas. Ketika saya salah juga kena tempeleng juga gitu. Tapi kalau misalnya kita ini aja ya masalahnya, kalau misalnya kita nggak sholat gitu apalagi dia suka nggak puasa gitu misalnya gitu ya, pasti dia langganan gitu. Nah. Berarti momen-momen terakhir ceria dengan almarhum pas saat lebaran kan sempat nyanyi-nyanyi. Iya. Kalau nyanyi. Aku ada kurekam itu yang pas kita nyanyi-nyanyi. Nah itu besokannya tuh dia napas. Jadi gitu serba salah kemarin tuh nggak boleh sedih, nggak boleh. Ternyata senang juga nggak boleh. Dia begitu ketemu saya kan senang banget gitu. Senang banget udah gitu nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah itu setelah itu atau sesak napas. Itu yang sedih banget ya lihat ya. Tangan saya tuh dipegang terus gitu. Dia memang ini banget ya, kemarin pas masuk rumah sakit pertama aja Mami tuh tampaknya mesti ngobrol aja biasa gitu. Orangnya kuat sekali, dia Kuat punya banget, tegar banget. mentalnya tuh kuat banget. Tapi mama sakit nggak dari Sakitnya tuh udah lama, jadi dia on off terus gitu. Nah, sebelum yang konser juga gitu, udah sakit juga, cuman sehat. Nah, kali ini betul-betul yang drop banget, yang udah nggak bisa, yang udah drop banget. Ya lagian juga mungkin karena ada faktor umur juga kali ya. Ada satu kenangan yang saat ini. Kenangan yang nggak bisa dilupain apa ya? Ya gitu, kalau saya datang dia selalu mendoakan saya gitu loh, selalu mendoakan gitu ya. Saya duduk di pangkuannya nih ya, saya bersimpuh gitu ya kan, dia doain gitu, kepala saya tuh di ubun-ubun saya nih selalu ditiup-tiup gitu loh. Dia mendoakan kesuksesan saya, terutama jodoh saya itu terus dia nggak asa gitu. Nah itu yang makanya saya ngeliat waktu ini ya saat mau ditutup kayak kapan saya lihat ya saya itu saat itu apa momen itu yang saya kehilangan. Oke. Mohon doa mungkin ya saya berharap mohon doanya untuk kelancaran ya Mami Ivo di sana, dan mudah-mudahan Mami di sana juga ditempatkan di surga jannah yang paling mulia gitu ya, karena saya yakin banget amal ibadahnya tuh luar biasa banget. Dan gitu lagi Allah pasti sayang ya. Dan gitu lagi kita kemarin banyak ngelihat kemudahan gitu, juga banyak tamu luar biasa banget. Saya kirain tadi juga tamu tuh nggak berhenti tuh, yang alhamdulillah banget ya, masya Allah ya. Macet berjalan. Itu tuh luar biasa banget gitu, yang ya timbul kekaguman saya, maksudnya itu contoh buat kita juga gitu, bahwa kita bermasyarakat ya, harus bersosialisasi itu penting banget. Ya, sangat berduka banget ya dengan suasana pun saat ini seperti mendung tapi berduka. Ya. Karena gimana pun Ivo adalah salah satu aktris dan penyanyi legendaris yang ada di Indonesia. Ya, penyanyi salah satu penyanyi yang memang semua masyarakat dan anak-anak muda juga harus tahu. Ini adalah barometer. Bagi saya Ivo adalah salah satu barometer di Indonesia. Selain Titiek Puspa ya Bang ya, Ivo pasti.